Nah, ini first time saya tes TOEFL itu saya dapat 573. Pertama kali saya tes TOEFL yang prediction gitu ya. Secara yang predictionnya saya dapat 573, kecil lah ya buat kalian. Itu kecil. Tapi itu yang first time. Terus kalau yang latestnya, yang terakhir kemarin saya tes TOEFL prediction, saya dapat dinilai itu. Kelihatan nggak? Saya yang ini dapat di 663. Nah, ini sertifikat yang akan kalian dapatkan ketika tes yang sekarang. Untuk dapat nilai segini, dari 140 soal, saya salah di structure, saya salah 1 soal. Di reading saya salah 2 soal. Dari 140 saya salah 3 soal. Baru dapat nilai segini. Gitu. Itu gambarannya. Kalau kalian pengen nilai yang gede itu berarti 1 soal itu nilainya gede banget gitu guys. Ya. Ini yang akan kalian dapatkan nanti. Contoh sertifikatnya itu seperti ini. Sorry. Mana tadi teh? Nah ini. Ini contoh sertifikatnya yang akan kalian dapatkan nanti. Ya. Seperti ini. Ini udah bisa. Ini tuh udah resmi dan udah legal juga, udah bisa dipakai buat ke persyaratan IPDN sama Akpol. Kalau nilainya memadai. Yang penting nilainya memadai. Kalau kamu dapat ini tapi nilainya 300, itu tuh nggak akan bisa dipakai ya. Nah, jadi nilainya harus memadai. Pertama saya tes TOEFL tadi, terus kenapa saya bisa gede sekarang yang terakhir? Karena terus belajar, terus praktis, mau SKD, mau TOEFL pun sama. Konteksnya kamu harus terus praktis. Selanjutnya, apakah saya punya yang ITP resmi? Sama, saya punya yang ITP resmi, cuman ITP resmi saya nilainya nggak terlalu besar kayak yang prediction, karena kebetulan waktu tes yang ini saya banyak kesibukan, jadi saya nggak banyak latihan. Jadi gini loh, saya aja pengajar TOEFL atau guru ya, guru bahasa Inggris, kalau jarang dipakai ilmunya, jarang di latihan, pasti hilang. Bahasa mah kayak gitu, jarang dipakai pasti hilang. Suatu saat kalian dapat TOEFL gede nih sekarang, tapi nggak pernah dipakai bahasa Inggrisnya, pasti hilang kemampuannya. Jadi harus dipakai. Di sini saya kecil, lumayan kecil sekali. Dapat di sekitar 603. Dapat di 603. Artinya apa? Saya kecil yang structure sama written expression. Di structure sama written expression saya ini hanya dapat 54. Nggak masuk sampai 60 gitu. Ini ya, saya juga silver 603 itu baru silver, belum gold. Gitu. Oke, itu teman-teman. Nah, itu guys, untuk contoh si sertifikatnya. Yang kecilnya jangan diikutin, yang gedenya semoga jadi motivasi. Ya, oke. Gitu. Nah, apa sih bedanya untuk yang ITP ini? Lihat, yang ITP kamu udah bisa dipakai buat beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP kedua, beasiswa Indonesia Bangkit udah bisa dipakai. Ketiga, syarat wisuda dari S1 sampai S3 pasti diterima kalau kamu punya sertifikat ini. Keempat, persyaratan kuliah ke luar negeri. Ke luar negeri udah bisa dipakai. Kamu pengen jalan-jalan, kemudian ada persyaratan atau kuliah di luar negeri, itu udah bisa dipakai. Tapi yang resmi. Dan persyaratan universal dalam negeri. Universal itu apa? Artinya kamu mau di BUMN, di instansi apapun, persyaratan apapun, ini mah dipakai. Tapi kalau yang prediction tadi, karena selain perbedaannya harganya murah, itu kegunaannya terbatas. Hanya beberapa instansi aja yang bisa menerima itu. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, standar tingkatan skor TOEFL. Nah, kenapa tadi rentang skor TOEFL paling kecil itu 310? 310 sampai 677 yang paling besar, itu bukan rentang yang paling kecil. Kenapa bukan rentang yang paling kecil? Nanti di akhir kita belajar ngitung skor. Jadi kalau di TOEFL mah kamu bisa ngitung sendiri nilai kamu gitu ya, benernya berapa soal, salahnya berapa soal kamu bisa tahu. Tapi yang 310 itu baru dikategorikan tingkat elementary. Elementary itu tingkat SD. Jadi kalau SD itu di sana udah harus bisa 310. Kalau kalian nggak nyampe 310 berarti, nah jadi pertanyaan, apakah kamu udah lulus di elementary-nya atau belum? Gitu. Jadi 310 sampai 420 elementary, dan sisanya sampai ke bawah kamu bisa lihat ada low intermediate, high intermediate, sama advance. Ya, siap. Selanjutnya, kita cara konversi skor tabel. Kenapa ada cara konversi skor tabel? Jadi dari nilai yang tadi, kan tadi ada di sertifikat tuh, ada nilai listening, grammar, sama reading. Itu kan ada nilainya tuh 54, 64, dan sebagainya. Kalau ditotalkan kan nggak jadi 500, benar nggak?
Terus gimana cara bisa tahu 600? Caranya tuh bukan seperti itu. Jadi caranya seperti ini nih. Kita masuk ke sini ya. Bisa dilihat kembali ke depan. Oke, kamu bisa lihat di depan ini cara menghitung skor tuple dengan tabel konversi. Artinya apa? Contohnya nanti ketika kalian mendapatkan skor yang kalian nanti prediction itu, kamu bisa lihat ketika nilai kamu segitu tuh, kamu udah benar berapa soal gitu. Caranya kayak gimana? Caranya kayak gini. Di sini tuh di bawah ada tabelnya, guys. Ya, bisa dilihat cara ngitungnya biar kalian nanti pun memahami. Jawaban benar dari semua soal kan satu subtest itu paling banyak 50 ya. 50. Section 1 listening, structure sama reading. Listening kalau kamu benar semua 50, nilai maksimalnya itu 68. Kalau yang structure kan paling soal paling banyak itu 40 ya. Berarti paling benar semua yaitu 68. Yang reading benar semua berarti 67. Let's say misalkan kita benar semua nih. Cara ngitungnya gimana? Dan 60 nggak jadi 500, jadi 600 kan ya? Cara ngitungnya kayak gimana? Di bawah ada. Nah, ini contoh misalkan. Nih, baiknya atau bagerna tuple ya. Tuple itu kalau kamu salah semua, misal ya, salah semua. Kalau di SKD mah salah semua ya 0, bener nggak? Kalau di tuple mah salah semua masih dikasih nilai kamu tuh. Tuh, masih dikasih nilai 24, 20, 21. Kalau salah semua misalkan ya. Contoh, tapi kita misalkan bener semua nih, cara ngitungnya kayak gimana? Nih, cara ngitungnya kayak gini. Jadi, dijumlahkan dulu yang tadi, udah dijumlahkan dikali 10, dibagi 3. Total 203 kalau benar semua dikali 10, 2030, dibagi 3, 676,6 dibulatkan jadi 677. Nah, di situ nilai maksimalnya dari ini gitu. Kalau salah semua gimana? Contohnya gini, kalau salah semua dijumlahkan total 65 dikali 10, 650, dibagi 3, 216,6 yaitu 217. Jadi rentang yang paling kecil itu tuple bukan 310, yaitu 217. Itu yang paling kecil teh. Jadi tapi jarang sih maksudnya jarang sih yang baru tes ada yang nyampe 200-an, biasanya rata-rata di 300 ke atas lah. Ya, tuple nggak sulit kok. Cobain aja nanti, ya. Cobain aja nanti. Oke, kita lanjut dulu, balik lagi ke sini. Tadi kita udah nyampe ke Oke. Nah. Oke, kita sampai sini kan tadi ya. Nah, itu cara ngitungnya. Jadi paling kecil itu 217 dan paling besar 677. Cara ngitungnya seperti tadi. Selanjutnya, buat kamu biar dapetin nilai 400 nih ya. Kita ambil 400 yang standar untuk tuple IPDN. 400 itu kamu harus benar 17 dari tiap section. Section listening 17, structure 17, reading 17. 17 kali 3? 1, 2, berapa? 51. Oke. Itu ngetes TU-nya ya teh. Ngetes tadi barisan. Oke, 51. 51 dari 140. Kecil dong. Berat nggak? Enggak berat. Kalau kamu bener 51 soal, kamu udah dapat 400 di tangan. 51 dari 140, kamu banyak kesempatan untuk dapetin 51 soal bener. Berat? Enggak berat. Nanti cobain deh. Mindset kamu harus berpikir, tuple itu nggak berat. Pasti nanti juga kamu ngerjainnya bakal ringan. Oke gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke, misal nih, kalian pengen tuplenya yang resmi atau ITP, yang official tadi. Kalau yang official itu kamu bisa cek jadwalnya di sini. Tapi sementara ini kalau memang tidak ada keharusan ya udah cukup aja yang prediction. Kecuali kalau misalkan memang kamu pengen dipakai buat beasiswa nanti, kamu bisa yang official ini langsung. Gitu ya. Oke. Next, kita masuk ke section yang kedua yaitu tips and trick. Oke, silakan siapkan notes-nya, catatannya di sini banyak tips and trick yang bisa kalian terapkan nanti buat di listening-nya. Plus nanti kita akan ngerjain beberapa soal juga latihan ya. Sorry, pengen minum saya. ini aja. Dari tadi. Oke,
Guys, let's see. Udah pada siap? Kita langsung ke tips yang pertama di listening sections. Apa sih yang saya lakukan ya? Ini tips bukan tips yang kata orang, ini tips yang saya sendiri terapkan. Yes. Silakan yang pertama ini. Satu, untuk listening sections, apa yang saya lakukan? Saya fokus pada kata tanya. Kata tanya itu apa? 5W. Apa aja itu? Tuh ada. Who, what, where, when, dan why. Kalau H-nya how bisa aja sih. Cuman dengan 5W-nya aja juga udah cukup untuk di listening teh. Kenapa fokus ke sini? Karena kan kalau di listening kamu nggak dengerin orang ngobrol dong. Bener nggak? Misal nih, kamu lagi ngedengerin teman kamu lagi ngobrol nih. Ini lagi ngobrol sama teman kamu. Kamu pengen kepo nih, pengen dengerin. Ketika kamu ngedengerin percakapan mereka, pasti yang ditanya, di otak kamu dengerin tuh, ngobrolin apa sih? Bener nggak? Berarti what dulu. Oh, lagi ngobrolin apa nih teman kamu? Udah what teh, langsung kamu nanyain apa? Di mana mereka ngobrolin siapa dan di mana gitu kan ya? Nah, berarti bisa who dan where. Kemudian when. Kapan sih yang diomongin itu teh terjadi? Berarti when. Dan why. Kenapa sih mereka teh ngobrolin itu? Kenapa digibahin gitu tah? Nah, itu teh audio. Jadi sebenarnya di listening itu kamu belajar ngedengerin orang ngegibah gitu atau orang bercerita, dan kamu harus mendengarkan itu ya. Itu di listening yang pertama. Tipsnya kedua, fokus pada kenapa? Karena yang ditanyakan nanti itu pembicara yang kedua, bukan pembicara yang pertama. Gitu. Orang yang pertama laki-laki, orang kedua perempuan, berarti yang ditanyain yang perempuan. Orang yang pertama perempuan, orang kedua laki-laki, yang ditanya berarti yang laki-laki. Kayak gitu. Jadi kalau orang yang pertama buat apa? Orang yang pertama itu memberikan konteks pembicaraan. Oh, ini yang orang yang pertama ngasihin konteks. Berarti orang kedua yang akan ditanyakannya, gitu. Selanjutnya ada, dengarkan intonasi dan nada bicara. Sometimes in spoken English ada several words yang memang intonasi dan nada bicaranya itu berbeda, artinya pun berbeda. Kalau di ngawas mah ngaji gitu ya, ya sama kayak mahorizul huruf gitu. Kalau di bahasa Inggris ada yang dinamakan dengan pronunciation. If the pronunciation is different, bisa aja meaningnya juga different gitu. Ya, jadi kamu tapi jangan terlalu terpaku pada situ sih. Yang penting kamu fokus pada pembicara kedua. Selanjutnya ada, jangan terpaku pada kata yang tidak dimengerti. Kalau kamu lagi listening terus kamu ngomong apa sih barusan gitu ya. Jangan fokus pada yang nggak ngertinya yang barusan, udah kamu fokus aja orang yang kedua gitu. Jadi pahamin konteks sepercakapan tersebut semuanya secara keseluruhan, ya. Jadi jangan fokus pada yang nggak kamu pahamnya. Selanjutnya, gunakan waktu jeda untuk baca soal berikutnya. Jadi kalau di yang resmi itu ada waktu jeda. Ketika kamu udah 12 detik nih, udah dapetin jawaban yang ini, kamu klik selanjutnya muncul soal ini. Sebelum soal berpindah itu, audio pasti akan bilang seperti ini. Number 34. Listen to the conversation in where, misalkan. Listen to the conversation in the restaurant. Listen to the conversation in the school, misalkan. Nah, itu tuh ada jeda kan, audio. Ya kamu baca dulu soalnya. Optionnya. Optionnya itu lagi ABCD-nya apa aja. Gitu. Jadi secara sekilas kamu harus cepat ngerjainnya. Terakhir, latihan dengan audio pendek dan panjang. Banyak latihan. Coba dengerin dulu audio-audio yang pendek. Udah dengerin audio yang pendek, dengerin audio yang panjang. Apakah nonton film ngebantu? Enggak. Kalau kamu pakai subtitle Indonesia, percuma gitu aja. Nah, kamu lagi baca subtitle doang, audionya nggak akan didengerin gitu. Ya, caranya movie bisa ngebantu kamu kalau satu, subtitlenya coba ubah ke bahasa Inggris dikit-dikit. Ya, subtitlenya udah bahasa Inggris nih dan kamu udah mulai ngerti semua subtitlenya. Next stepnya apa? Hilangkan subtitlenya. Kamu nonton film action, tapi kamu nangis. Gak ngerti ternyata filmnya. Ya, jangan sampai kayak gitu juga. Ya, kamu bertahap gitu ya. Dari yang tadinya pakai subtitle Indonesia ke bahasa Inggris ke tanpa subtitle. Coba kamu praktekkan itu, kamu insya Allah bakal bisa. Selanjutnya, ini udah barusan ya. Nanti bisa dilihat kembali lagi untuk yang belum nyatetnya. Kita akan langsung ke contoh soal listening. Contoh soal listening tapi nggak dari audionya. Nanti audionya ada setelah ini. Tapi di sini saya akan tuliskan si percakapannya. Kalian kerjakan dan pilih jawabannya sekarang ya. Contoh soal listening. 1, misalkan di sini ada. Oke.
Nah, ini tuh audio ceritanya ya, tapi saya tuliskan dulu di sini sebagai contoh singkatnya. Oke, silakan. Ada questions? Pilih A, B, C, D. Sok, pahamin. Gampang. Semuanya keep jawaban. Mau A, mau B, mau C, mau D. Saya kasih 12 detik. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 detik, udah. Selesai gitu ya. Oke, A, B, C, D. Siapa yang pilih A? Coba raise your hand. Wih, nggak ada. Siapa yang pilih B? Yakin nggak ada? Oke. Siapa yang pilih C? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang pilih D? Sepertinya bagus ya. Coba, semuanya kompak yang C. Kita lihat jawabannya yang mana? Yes, good. She missed the show. Ya. Kenapa jawabannya yang itu? Coba yang barusan ngejawab C, ada yang bisa bantu jelaskan kenapa jawabannya yang C? Ayo, siapa? Apa yang bisa bantu? Coba. Ayo. Kan sama ya, ngerjain soal TIU nih sama Bu Awul misalnya ya, sama Bu Awul. Kamu belajar nih, terus ngerjain matematika pasti ada caranya kan ya? Gak tiba-tiba ada jawabannya kan? Nah ini pun sama, kenapa kamu bisa pilih yang C? Coba, landasannya dari mana? Ya siapa yang mau bantu? Ayo, let's go. Gak apa-apa salah juga, nggak ada yang salah tapi kurang tepat kalau di sini ya. Sok, belajar. Siapa yang mau? Let's go. Kenapa jawabannya C? Ayo. Gak apa-apa di kursi, sok. Gak apa-apa di kursi. Sok, gak apa-apa di kursi. Yang penting kamu belajar menjelaskan kenapa yang C. Ayo. Kan kamu bisa ngejawab, tapi kalau nggak bisa ngejelasin jadi pertanyaan, bener nggak tahu? Iya, di TIU juga. Kamu bisa ngejawab A, tapi kenapa ditanya A, kenapa itu nggak tahu? Nggak bisa kayak gitu. Oke, lihat. Siapa namanya? What's your name? Adam. Oke, let's go Adam. Jadi kan yang speaker A itu kan nanya ke yang speaker B. Did you watch the documentary last night? Oke. Apakah kamu nonton dokumentarinya? apa sih namanya itu? Dokumentari aja gitu. Ya, tadi malam. Nah, kata si speaker B-nya tuh, I wanted to, but I feel asleep. Enggak. Menurut saya tuh, jadi dia tuh ingin nonton itu, tapi dia ngerasa ngantuk gitu. Udah ketiduran itu teh. Ketiduran. Oke. Terus pertanyaannya kan, what does the woman mean? Nah, apa yang si perempuan itu, nah ceritanya speaker B itu woman ya di sini gitu. Nah, jawabannya C, karena si perempuan itu tuh gagal buat kasih tahu si speaker A gitu. Itu apa sih? Dia melewatkan apanya? Nonton dokumentarinya. Oke, good. Oke, tepuk tangan for Adam. Good job. Oke, bisa dipahami penjelasan dari Adam? Relate nggak? Atau ada pemahaman? Kalau kata saya nggak, coba ada yang mau jelaskan lagi? Barangkali ada gitu ya, beda pemahaman. Tapi kalau yang saya tangkap dari Adam, itu udah very good. Benar, jadi gini, ingat satu hal teman-teman semua. Di TUPAL, mau di listening, mau di structure, mau di reading, ingat satu hal. Apa satu hal itu? Di TUPAL itu tidak ada soal yang eksplisit. Tidak ada soal yang terus terang. Pasti soalnya implisit. Jadi tahu tersurat dan tersirat? Oke, implisit berarti yang mana? Tersurat apa tersirat? Tersirat. Ya. Implisit itu tersirat. Kenapa? Karena kalau tersurat, Maya dijelaskan, dituliskan. Misalkan gini nih, kan jawabannya she missed the show. Di speakernya itu pasti nggak akan ditulisnya di sini. Did you watch the documentary last night? Oh no, I missed the show misalkan. Nggak akan gitu ngomongnya, nggak akan. Tapi kamu harus menyimpulkan maksud tersirat itu dan
Kan gini, dia bilang, oh saya pengen tapi saya ketiduran. Kan nggak ada tulisan I wanted to but I fell asleep di opsi ini, benar nggak? Nggak ada kan? Tapi kamu bisa menyimpulkan, oh dia tuh pengen, cuman dia ketiduran. Kalau dia ketiduran berarti dia nggak nonton dong. Berarti jawabannya yang gitu. Do you understand? Do you understand? Oke. Ini dialog yang singkat tuh kurang lebih semuanya bakal simpel, konsepnya seperti ini. Oke, let's go next ke tips structure and written expression. Tipsnya dulu, baru nanti mengerjakan soal. Ini tipsnya ada 4 hal yang saya lakukan di structure and written expression. Pertama, pahami pola dasar subject plus verb. Paling dasar dari suatu kalimat in English itu there has to be a subject and a verb. Kalau subjeknya nggak ada, berarti si kalimat tersebut ada yang kurang. Kalau verbnya nggak ada, berarti kalimat tersebut ada yang kurang. Ya sama aja sih di bahasa Indonesia juga pasti subjek, predikat, benar nggak? Di bahasa Indonesia mah SP, SPOK. Kalau di bahasa Inggris itu nggak seperti itu. Saya pengen ngasih penjelasan sedikit. Boleh pakai ini? Benar deh. Kedua, di situ ada tenses dan bentuk kalimat pasif. Kalau kalian udah diajarin tenses belum? Paham nggak? Sedikit-sedikit, gak apa-apa, ada masih belajar. Nanti saya akan coba kasih pemahaman juga tenses sedikit-sedikit buat kalian. Kemudian bentuk kalimat yang paling dasar itu harus seperti apa. Dan tips selanjutnya, silakan boleh sambil dicatat, saya sambil jelaskan. Perhatikan preposisi, artikel, conjunction. Simpelnya kalau ini tuh kamu bisa bilang dengan seperti ini ya. Preposisi, artikel, and conjunction itu yang di sini bisa dibilang kok nggak ada. Itu dinamakan dengan POS. Apa itu POS? POS. Apa itu POS? Predikat, objek, subjek. Oke. Good try. Tapi yang benarnya adalah parts of speech. Udah diajarin ini belum? Ada belum diajarin ini? POS. Oke. POS ini kalau dalam bahasa Indonesia ini tuh sama dengan apa ya? K, B, I, dan E, Y, D. Aturan bahasa Indonesia itu, kategori kata di dalam bahasa Indonesia itu di bahasa Inggris dinamakan dengan parts of speech. Part of speech itu apa ya? Kategori kata. Seperti apa? Noun, adjective, adverb, article, preposition, conjunction, dan lain sebagainya. Kalau belum diajarkan, itu tuh paling dasar sebenarnya. Hal yang paling mendasari untuk bahasa Inggris itu 2 hal. 1, part of speech. Kedua, tenses. Kalau kamu nggak tahu kategori kata itu apa, berarti kamu nggak bisa belajar bahasanya, benar nggak? Iya. Kalau kamu nggak tahu itu tensesnya apa, ya kamu pun nggak akan memahami bahwa ya kita lagi ngobrolin, atau udah ngobrolin, atau akan ngobrolin gitu. Itu yang membedakan di tenses itu. Nah, ini yang dinamakan dengan POS. Kalau untuk yang terakhir itu tipsnya error recognition, baca dari belakang atau vice versa. Terus fun fact-nya, in English ya, kalian bisa lihat di sini. In English, kalau di bahasa Indonesia kan butuh subjek, predikat. Sebenarnya kurang lebih sama lah di bahasa Indonesia juga bisa. Kalau di bahasa Inggris, yang membentuk kalimat itu, menurut kalian mana yang paling penting? Ini atau ini? Kalimat itu minimal harus ada apa? Subjek dan kata kerja itu adalah predikat ya. Predikat itu bentuknya kata kerja, betul. Contoh misalkan give me one sentence. Kasih saya satu contoh kalimat. I play football. Kalimat generik sekali lah pokoknya ini. Mana subjeknya? I play predicate, football, objek. Ini kalimat ada penghapus kah? Misal, nggak apa-apa teh kalau misalnya ada. Misal nih, saya tutup si I-nya, jadi kalimat nggak ini? Play football, jadi kalimat nggak?
Kayak gitu deh. Misalkan saya hapus nih yang I-nya, jadi kalimat nggak? Nggak. Coba kalau misalkan saya tutup yang predikatnya, tapi I-nya ada. I-nya misalkan ada subjeknya. Ininya jadi kalimat nggak? I football. Ngerti nggak kamu kada orang bilang kayak gitu? Saya kan? Yang ngerti kan? Simpelnya, yang membuat sentence, yang membuat kalimat in English, ya simpelnya harus memahami. Kamu harus memahami kalimat tersebut. Saya tutup ini, play football. Ngerti nggak? Main bola. Masih bisa kalimat? Bisa. Saya tutup ini. Nggak bisa. Saya tutup ini. Masih bisa? Berarti yang paling penting apa? Yang paling penting apa? Yang paling penting itu ini. Kalimat di bahasa Inggris hanya memerlukan predikat udah bisa jadi kalimat. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan saya bilang subjeknya itu misalkan boy. Boy, artinya anak laki. Kalimat bukan? Kalimat bukan, saya tanya. Kenapa? Kamu paham nggak ketika ada orang misalkan ada saya tiba-tiba teriak, boy, apa gitu, manggil gitu ya, atau apa gitu kan nggak ngerti ya. Tapi kalau saya misalkan kayak gini ke kalian, apa artinya? Saya bilang ke kalian, run, ngerti nggak kalian? Ya tapi maksudnya ini artinya apa? Lari. Kalian ngerti kan? Ngerti kan ya? Ini tuh adalah apakah ini kalimat? Ini kalimat bukan? Ini kalimat bukan? Kalimat. Kenapa? Iya, ini kalimat karena kamu ngerti, paham. Coba saya bilang, guys, run, langsung lari kan? Ngerti karena kamu ngerti. Ya kalimat itu cukup landasannya asal kamu paham itu jadi kalimat. Kalau yang subjek, misalkan gini aja, atau jangan ini deh, subjeknya misalkan ini nih, ya, atau ya eraser misalkan, eraser, saya bilang eraser, kamu ngerti nggak? Iya kan? Ya makanya jadi paling penting itu di bahasa Inggris adalah predikat, itu udah bisa ngasih meaning buat kalian. Thank you, boleh minta mic-nya lagi. Oke, guys, itu saya jadi cosplay guru di sini sebentar. Do you understand? Okay, if you understand, let's go to the next one. Di next one kita ada soal. Siap ya? Contoh soal structure, grammar. Ini very easy. Let's go. Sok, yang mana? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, siapa yang pilih A? Siapa B? Mana B? C, D. Oke, ini kayaknya udah kompak semua bilangnya yang A. Oke, kita lihat jawabannya yang mana? Yes, good. Is. Very simple, right? Kenapa jawabannya is? Coba siapa yang sekarang mau menjelaskan? Coba siapa yang mau? Ini very easy. So, kenapa jawabannya yang is? Coba. Kamu pilih jawabannya apa? A. Kenapa A? Gak tahu. Nah, jangan kayak gitu ya. Ini yang depan, ayo. Oke, di belakang. Good. Oh, sorry. Good. What's your name? What's your name? What's your name ya? Jaki. Jaki, oke. Jaki. Why is the answer A? Kenapa? Apa maksudnya dari singular itu coba? Manajernya? Singular itu artinya apa? Sendiri. Artinya satu. Kalau misalkan manajernya banyak, berarti gimana nulisnya? Managers. Oh, pakai S. Nah, kalau misalkan pakai managers, berarti jawaban yang benernya yang mana? R. Oh, R. Yang lainnya understand? Oke, give applause for Jaki ya dari saya. Jaki. Oke, good job Jaki, thank you. Seperti itu penjelasannya dan kalian juga paham ya. Oke, simpelnya memang seperti itu. It's very easy.
Structure itu semuanya nanti kalimatnya pasti akan ada kalimat bolong apa kosongnya gitu ya. Itu structure. Kita moving ke selanjutnya yaitu ada written expression atau saya sering bilang error recognition karena kita harus merecognize mana yang errornya gitu. Siap ngerjain yang ini? Ini agak mikir. Go. Jadi gitu kalau error recognition biasanya di tuple itu di sini ditulisin A, B, C, D. Nah, ini seperti inilah kurang lebih. So, mana dari sentence itu yang error? So, 10 detik. One, two, three, four. Semenit lah gak apa-apa ini. Dia semenit buat ya. Oke, time's up. Let's see, siapa yang pilih A? Gak ada. Oke, siapa yang pilih B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, boy sebelah sini pilih B. B juga mau ikutan, yakin. Ditanya loh, kenapa kamu pilih B? Saya tanya ya. C, siapa yang pilih C? Oh, ada yang berbeda sekarang. 1, B ada, C yang berbeda. D, mana yang pilih D? Oke, sekarang ada perbedaan. Setidaknya variatif. Kalau tadi masih satu suara terus, yes. Yang pilih E gak ada? Yang pilih B gak ada? Tadi banyak ikutan semua pilih B. Yang C 1. Oke, kita lihat mana jawaban yang right-nya. Oke, siap. 1, 2, and go. Jawaban yang benernya yaitu yang C. Give applause for yes. Satu orang yang beda dan dia satu-satunya yang benar juga. Tuh ditanyain langsung sama Jaki. Coba share kenapa C? Pertama-tama kayak gimana ya, kayaknya udah punya insting harusnya salah gitu. Oke, basicnya insting. Dari off-nya tuh kayak apa sih namanya? Ya kayak ada yang ganjel gitu di otak. Oke. Sebenarnya kurang memahami juga. Oke. Thank you, good job. Ada yang bisa membantu menjelaskan secara teori atau secara komprehensifnya kenapa jawabannya yang C? Yes. Want try? Ayo. Barangkali ada yang ini gitu. Tapi sedikit sharing teteh ya. Ini mah ketika saya kasih ini juga di saya ya di Garut lebih variatif dan lebih banyak yang salah. Ini mah satu suara dan udah mulai pada bagus. Jauh serius. Give applause buat kalian dong. Hebat. Keren. Tadi satu suara benar semua. Yang ini satu suara salah semua, tapi benar satu ada. Ya, betul. Good. Sok, ada yang bisa membantu menjelaskan kenapa jawabannya yang C? Ini nggak checklist, tapi saya X. Kenapa ya itu yang salahnya gitu maksudnya ya. Dari soal itu tuh yang salahnya have. Kalau yang salahnya have, berarti harusnya apa? Have dan has. Udah diajarin have dan has? Kenapa bisa berubah have dan has? Subjeknya dalam bentuk? Nih, saya nanya POS-nya dari subjek tersebut itu dalam bentuk apa? Pronoun. Kan bisa berubah have atau has berdasarkan dari noun-nya atau dari pronoun-nya. Nah, ketika pronoun-nya tahu yang I, you, we, they. Itu satu kelompok yang 4. Kelompok yang satu lagi berarti apa? He, she, it. Kelompok yang kedua. I, you, we, they, dan he, she, it. Ketika I, you, we, they berarti pakai yang mana? Have atau has? Have atau has? I have atau I has? I have. You have. We have, they have. Kalau he has, she has, it has. Betul? Betul. Jadi di sini karena pronounnya itu berarti di sini subjeknya yang mana? Yang mengecoh kalian subjeknya yang mana? Books.
Books itu buku ya. Buku kan? Bukunya satu atau banyak ini? Kalau banyak berarti diganti ke pronounnya apa? Pronounnya dari buku. Itu. It. Satu itu udah bisa jadi jawaban. Karena buku ketika diubah pronounnya jadi it, itu udah langsung jadi has. Benar nggak? Teori satu udah bisa jadi jawaban kalian sebenarnya. Teori kedua, kenapa ini bisa mengecoh kalian? Sebenarnya yang jadi pengecohnya itu adalah kata ini. Each. Meskipun bukunya banyak, kalau dipronounkan juga bisa menjadi they gitu ya, atau itu banyak gitu ya, menjadi those. Kan they pakai have. Cuman karena ada kata each itu artinya masing-masing, otomatis si buku itu menjadi satu, menjadi it. Nah, jadi ada pengecohnya. Hal seperti ini selama structure 40 soal, 15 soal structure yang tadi, sisanya 25 soal written expression seperti ini. 25 soal teh kamu nganalisis tiap kalimat kayak gini. Gitu ngerjainnya nanti teh. 15 soal yang tadi structure yang ada kosongnya, ya ada yang harus dilengkapi. Si written expression ini 25 soal, total 40 soal. Ini saya kasih gambaran karena kamu mau tes sekarang ya. Oke, good. Next, kita moving ke tips yang section terakhir yaitu reading. Ini tipsnya yang saya lakukan, silakan bisa sambil dicatat boleh sama teman-teman semuanya. Yang reading, baca pertanyaannya dulu, lalu cari bagian di teks. Jadi bukan baca si teksnya dulu semuanya, terus kamu balik lagi ke soal ya bakal habis gitu waktunya. Tapi kamu baca pertanyaan dulu, terus cari di teks pertanyaannya. Tandai keyword dan padanannya, sinonimnya apa, kata kuncinya apa. Ketiga, jangan membaca seluruh teks. Kenapa guys jangan membaca seluruh teks? Iya, habis waktunya. Baca seluruh teks soal nomor 1, balik ke nomor soal 1. Soal 2, baca seluruh teks lagi. Habis tuh 50 menit 10 soal. Gitu. Keempat, ada soal inference dan makna kata, yaitu conclusion dan meaning. Conclusion itu menyimpulkan, menafsirkan, dan meaning itu makna dari kata itu. Terakhir, gunakan teknik skimming dan scanning. Udah pernah dengar apa itu skimming? Apa itu skimming? Baca cepat, betul. Kalau scanning? Menganalisis dengan cepat. Betul. Kalau secara artinya itu betul. Kalau skimming sama scanning mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat? Ini nih, ada reading, ada skimming, ada scanning. Mana yang lebih cepat? Paling cepat itu scanning. Setelah scanning, yang kedua yaitu skimming. Baca, tapi kamu masih baca seluruhnya, cuman agak dicepetin. Kalau yang reading, ya reading mah literally baca aja, gitunya butuh waktu lama. Cuman kenapa saya di sini suruh skimming dan scanning? Karena kalau skimming dan scanning, kamu waktunya dengan waktu terbatas ini yang harus kamu lakukan gitu, ya. Udah ditulis? Oke. Oke guys, kalau udah ditulis yang tadi, sekarang langsung ke soal reading section. Silakan. Ini saya hanya ngambil potongan soal doang ya, dikit banget gitu ya, sama satu kalimat. Sebenarnya mah teksnya panjang banget. Terus ada question, terus ada pertanyaan. Gampang ini mah. Sok. 10 detik, let's go. A, B, C, or D. Udah, tuh. 5 detik udah. Widih. GG banget ya. Oke, the answer is, mana yang pilih A? Enggak ada. B. C, mana yang C? D. Oke. Di sini satu suara sekarang.
Jawabannya katanya yang B. Let's see, apakah answernya benar yang B? Yes, betul. Kenapa jawabannya yang B? Karena panjang, satu. Terus kadang sih triknya juga ya, itu maksudnya ke triknya juga kadang kalau di reading, kalau ada opsi jawaban panjang nih, biasanya jawabannya. Biasanya, tapi tidak selalu. Jangan bilang kata saya, kamu bilang, udah kata Mr. Ali, yang paling panjang itu jawabannya dipilih yang panjang, salah semua ntar. Belum tentu kan? Jadi tidak tentu, cuman biasanya kayak gitu triknya gitu ya. Dan cara lainnya ya apa? Ya kamu praktekkan tadi yang saya kasih untuk strateginya. Terus kenapa jawabannya yang B? Di sini kan kamu dapat nih kalimatnya. The cheetah is known as the fastest land animal. Fastest artinya apa? Paling cepat. Kalau paling cepat berarti di sini dijelasin lagi. Yang B, cheetah run faster than other big cat. Faster artinya lebih cepat dibanding big cats yang lain, kucing besar yang lainnya. Artinya apa? Ya karena paling cepat ya pasti lebih cepat daripada yang lain. Nah, proses itu dinamakan apa? Kamu di proses itu dinamakan inference. Inference itu yang tadi. Kamu menarik kesimpulan dari sini ke opsi jawaban. Kan bener ya? Tidak ada yang tersurat di tuple mah. Semuanya tersirat dari yang A sampai dari yang listening sampai yang reading, semuanya tersirat. Oke, itu friends. Next kita masuk ke strategi tuple. Ini terakhir. Apa sih strategi tuple yang bisa kalian lakukan untuk kedepannya? Misalkan nilai masih kurang. 1, kamu latihan rutin minimal 30 menit sehari. Maksudnya latihan rutin teh ya ngerjain soal tuple aja latihan minimal ya sehari atau belajar lah gitu ya. 30 menit tuh emang atau sejam gitu, kalian coba lakukan itu. Pakai timer saat latihan. Biar kamu time managementnya nggak bablas gitu. Coba saya tanya, di sini kalau ngerjain SKD pernah kehabisan waktu? Pernah kehabisan waktu? Karena pasti di semua sama. Pernah kehabisan waktu? Pernah. Maksudnya apa? Ketika time management kamu buruk, ngerjain soal SKD nih yang banyak, terus waktunya terbatas, apa yang kamu lakukan? Ujungnya tap-tap layar. Bener nggak? Tap-tap layar hasilnya jeblok 200, 300 gitu SKD-nya tuh ya. Nah, itu yang harus kamu lakukan tuh harus ada timer biar kamu tertata dan time limitnya terbiasa. Review kesalahannya dengan pembahasan, terus fokus perbagian, misal listening 1 minggu, readingnya 1 minggu, structure and written 1 minggu gitu ya. Jadi latihan fokus 1 minggu itu. Terus saya memberikan rekomendasi seperti aplikasi nih, di sini ada Magus atau TOEFL Go. Ini gratis di Play Store, kamu bisa install atau di App Store kamu. Di situ kamu bisa latihan soal-soal TOEFL dan gratis, gak berbayar. Ada sih satu lagi yang gratis tuh English Core. English Core satu lagi, tapi itu mah lebih ke IELTS dekatnya. Tapi lumayan ngebantu buat TOEFL juga. Itu strateginya guys for the last one. Terakhir saya menyampaikan latihan soal TOEFL dan bank soal-soal. Saya tuh banyak banget bank soal, banyak banget modul-modul tentang TOEFL, banyak banget listening segala macam banyak. Kalau kalian pengen bisa sharing dengan saya, hayu nanti saya sharingkan. Tapi sementara di sini saya tunjukkan dulu aja yang bisa saya share. Sini ada beberapa link yang bisa kamu buka, terus ada listening, ada structure, ada reading, bisa dipakai buat latihan, bisa dipakai buat praktis kamu setiap saat ya. Ini caranya. Itu buat yang listening dan lain sebagainya. Oke, itu untuk latihan soal TOEFL-nya dan bank soal-soal TOEFL. Ingat yang tadi nyatet, catatan kamu itu nggak cuman ada di buku kamu. Catatan kamu masuk ke sini. Nggak cuman di foto. Kalau di foto doang, saya jamin nggak akan dibuka. Di galerinya pasti dibuka doang, scroll doang di galeri. Ya, biasanya jangan di foto doang, tulis guys. Biar masuk ke otak kamu ya. Oke, itu the last part. So, this is about me. If you need my contact, you can check my social media dan ada WhatsApp saya. Okay, so if you want to share or want to ask anything about TOEFL or you want to practice, you can ask me anything in my social media, in my contact. That's all for this seminarnya dulu, plus with the workshop tadi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita akan masuk dulu ke session Q&A.
Oke, that's all. Session Q&A-nya akan saya kembalikan dan dipimpin sama Teh Awa. Mangga, Teh.